Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudariku, rekan-rekan muda, kekasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semua di dalam menyaksikan channel Yang Sony, channel yang menguatkan, channel yang memotivasi, dan channel yang senantiasa memberikan penghiburan bagi saudara-saudariku Bapak Ibu yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa? Ya karena memang channel ini ditujukan untuk mereka yang boleh merasakan kasih dan sapaan Tuhan melalui sentuhan-sentuhan firman-Nya. Walaupun hanya sejenak, tetapi paling tidak kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk menyapa kita loh. Karena Tuhan kita itu kasih, sehingga kasih-Nya tiada berkesudahan dinyatakan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Itu salah satu syair lagu yang benar-benar menginspirasi saya untuk menyapa panjenengan. Sebab namanya perjalanan hidup itu sulit diselami. Ya. Tetapi ayo kita sadari, dalam setiap situasimu, walaupun sulit kita menyelami hidup ini, kasih Tuhan atasmu luar biasa. Kenapa? Karena Dia memiliki rencana besar, rencana yang begitu indah, rencana yang begitu baik, rencana yang begitu spektakuler. Kok sebegitu optimisnya sih? Iya, kita harus optimis, gak bisa tidak. Karena dalam menjalani hidup ini kalau kita selalu dihadapkan pada pesimis, ya kapan kita gembira? Kapan kita tersenyum? Kita tidak punya kesempatan untuk tersenyum kalau kita menunggu keadaan kita baik semuanya. Sekali lagi, namanya kehidupan ya tidak mungkin akan selalu baik dan selalu baik. Ada fluktuasinya lah, ada jatuh bangunnya. Jalanmu tak terselami. Satu pujian yang sangat menginspirasi saya dalam menyapa panjenengan semuanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
Ayo, ayo, syairnya itu kita amini, ya dan amin. Kita amini. Karena Tuhan menyertai panjenengan dan saya, saudara-saudariku, dimanapun saudara berada. Mau panjenengan saat ini tengah berada di tengah laut, barangkali panjenengan seorang nelayan, atau panjenengan yang ada di kota besar, atau yang di pedesaan, atau bahkan ada yang di gunung, atau di tengah hutan. Penyertaan Tuhan itu sempurna atasmu. Dan rancangannya itu penuh damai. Nah, ini semua harus diamini. Sebab sulit kita mau menyelami kehidupan yang ada. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berhenti menyertai, tidak berhenti menyertai, maka kita akan percaya pada rancangan Tuhan yang begitu indah, begitu baik buat saya dan panjenengan semuanya. Nah, Rasul Paulus menyapa kita begini di Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya. Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita tentang dia yang pernah mengalami ikut Yesus, jatuh, bangun jatuh, bukan sekedar jatuh, jatuh dan teraniaya. Tetapi dia selalu mengaminkan bahwa siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan? Tidak. Penganiayaan? Tidak. Apalagi kelaparan? Tidak. Ketelanjangan? Bahaya? Pedang? Tidak. Karena kasih Kristus itu kekal. Ya, kasih Kristus itu kekal. Bahwa kita sedang berhadapan dengan bahaya, kita sedang berhadapan dengan kelaparan, penganiayaan, atau penindasan, bahkan kesesakan. Ya, itu bagian daripada perjalanan kehidupan yang tiap orang punya dinamikanya masing-masing dan punya kekuatannya masing-masing di dalam menghadapi situasi itu. Dan Tuhan itu selalu mempersiapkan setiap orang itu memiliki kekuatan dahsyat yang ada di dalam dirinya yang bisa dipakai untuk menyiasati keadaan, menyiasati hidupnya, menyiasati situasinya. Ya, dalam sebuah perjalanan dari Mesir ke Israel, ketika melewati dataran Sinai, di beberapa tempat kami rombongan menyaksikan yang namanya suku Beduin. Hidup di tengah padang gurun yang sangat tandus, sangat tandus. Sudah, penyen tidak usah mimpi ke sana atau hidup di sana. Sangat tandus. Tetapi mereka pergi dari situ? Ya. Kenapa? Karena justru di tengah situasi tandus itu Tuhan memberikan pengertian dan hikmat kepada suku Beduin. Kapan dan di mana dia mencari air, kapan dan di mana dia harus makan, dan kapan dan di mana dia harus mencarikan rumput untuk onta-ontanya. Wow, itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Maka jangan pernah berhenti untuk menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan menyayangi dan menyayangi. Terima kasih.